Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang olahraga dan sistem imun. Jadi olahraga dan sistem imun atau sports immunology merupakan sesuatu yang telah diteliti dan dikembangkan selama 20 tahun terakhir. Seperti kita ketahui bersama nih, kita punya dua sistem imun secara garis besar, yaitu sistem imun innate sebagai first line dan sistem imun adaptif sebagai second line. Sistem imun adaptif ini berfungsi melindungi tubuh kita dari patogen seperti virus dan bakteri ketika sistem imun innate gagal mengenali dan mengeliminir patogen dari tubuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata olahraga dapat memberikan dampak atau pengaruh pada kedua sistem imun ini, baik innate maupun adaptif. Namun ternyata pengaruh olahraga ini sangat dipengaruhi oleh intensitas olahraga. Intensitas olahraga nih secara kita tahu pada umumnya dibagi menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Gimana taunya? Kita tahu intensitas ini dilihat dari menghitung denyut nadi selama proses latihan. Jadi kita hitung nih persentase denyut nadi terhadap denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal diketahui dengan rumus 220 dikurangi umur, dan intensitas olahraganya ditentukan dari persentasenya, yaitu dikatakan intensitasnya rendah jika denyut nadi mencapai 50-70% denyut nadi maksimal, sedang jika denyut nadi mencapai 70-80% denyut nadi maksimal, dan tinggi jika mencapai 90-100% denyut nadi maksimal. Diagram di sebelah kiri ini menunjukkan bahwa pada olahraga intensitas sedang itu terdapat peningkatan jumlah naif T cells dan penurunan TEMRA serta perbaikan dari fungsi neutrofil. Sementara olahraga intensitas tinggi menunjukkan penurunan naif T cells dan peningkatan TEMRA. Hal ini menunjukkan bahwa olahraga jangka panjang dengan intensitas sedang itu memperbaiki sistem imun tubuh, terutama yang adaptif secara umum. Nah, diagram berikutnya nih, ini adalah merupakan rangkuman dari hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh olahraga terhadap sistem imun. Yaitu yang pertama, perubahan dari sistem imun atau pengaruh dari sistem imun ini terjadi baik pada olahraga yang akut maupun yang kronis. Pada olahraga yang akut maupun kronis intensitas sedang diketahui dapat memperbaiki fungsi innate immunosurveillance. Sementara pada olahraga intensitas tinggi terdapat disfungsi sistem imun sementara. Jadi pada olahraga intensitas tinggi maka selama 3 jam pasca olahraga terdapat penurunan sistem imun yang sifatnya sementara. Nah, disfungsi ini akan kembali lagi dengan normal dengan adanya masa pemulihan atau recovery. Sehingga ini nih dasarnya kenapa olahraga tidak dilakukan setiap hari, namun harus diselingi dengan masa pemulihan atau istirahat. Yang kedua, mengenai pengaruhnya kepada kondisi klinis. Jadi ada nanti yang namanya fenomena J-curve mengenai pengaruh olahraga terhadap infeksi saluran pernapasan nafas atas yang akan kita bahas berikutnya. Kemudian diketahui olahraga mengurangi inflamasi sistemik pada olahraga rutin jangka panjang, dan olahraga mengurangi resiko penyakit kronis. Olahraga secara rutin diketahui menurunkan resiko infeksi saluran pernapasan atas sebanyak 16-67%. Lalu pada proses penuaan, diketahui bahwa olahraga yang rutin dapat mencegah efek penuaan terhadap sistem imun, atau kita sebut dengan immunosenescence. Dan kaitan dengan interaksi nutrisi, diketahui bahwa karbohidrat dapat mengurangi resiko inflamasi pasca olahraga. Namun ini nggak berarti bahwa setelah olahraga kita boleh makan bebas yang high karbo, tapi karbo di sini adalah karbohidrat yang baik yang didapatkan dari sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Sebetulnya nanti selain juga nutrisi, yang dapat mempengaruhi juga adalah adanya kualitas tidur dan manajemen stres. Berikutnya adalah masih lanjutan dari hasil penelitian terhadap olahraga terhadap sistem imun, yaitu yang pertama, olahraga secara akut nih. Jadi artinya kalau baru pertama selama ini belum pernah olahraga nih, kemudian di masa pandemi ini kan diam di rumah nih, stay at home,
bagus nggak ya momennya untuk memulai olahraga, maka sebetulnya bagus karena walaupun secara akut itu merupakan ajuvan untuk perbaikan daya tahan tubuh dan fungsi metabolik. Jadi kalau yang belum pernah mulai olahraga di masa pandemi mulai aja, tapi nanti diperhatikan intensitasnya. Nah, kemudian olahraga intensitas sedang diketahui mengurangi resiko sakit, terutama yang sudah menjalani ini menjadi gaya hidup rutin. Kemudian juga olahraga memberikan pengaruh antiinflamasi lebih dari satu jalur. Jadi artinya bahwa ini ada fungsi-fungsi penguatan olahraga yang mungkin masih banyak belum dieksplorasi dan ternyata memang masih banyak lewat satu jalur saja. Yang keempat, olahraga rutin yang dijadikan gaya hidup akan memperbaiki regulasi sistem imun dan menghambat onset pengaruh penuaan pada tubuh. Dan jangan lupa nih, konsumsi karbohidrat, polifenol, dan hidrasi merupakan upaya strategis untuk support daya tahan tubuh. Tadi kita menyebut-nyebut tentang J-curve. Jadi J-curve ini adalah suatu kurva yang sangat terkenal yang menunjukkan tentang hubungan antara olahraga dengan infeksi saluran pernafasan atas. Pada grafik ini menunjukkan bahwa subjek yang melakukan intensitas aktivitas sedang itu mempunyai resiko yang paling rendah terkena ISPA dibanding dengan orang-orang yang sedenter atau orang-orang yang melakukan intensitas olahraga intensitas tinggi. Dari situ lalu keluarlah bagaimana rekomendasi melakukan olahraga yang paling tepat. Jadi manusia memerlukan variasi aktivitas olahraga. Variasi ini dibagi secara garis besar menjadi dua, yaitu olahraga aerobik intensitas sedang dan olahraga penguatan otot. Olahraga aerobik dilakukan selama 150 menit dalam satu minggu yang dapat dibagi menjadi 3 sampai dengan 5 sesi per minggu. Jadi bukan 2,5 jam dalam satu hari ya, sebaiknya dibagi-bagi. Nah, jenis-jenisnya apa aja sih kalau aerobik? Aerobik ini jenisnya macam-macam, mulai dari jalan kaki, jogging, lompat tali, menari, sampai dengan berenang. Pokoknya yang dijaga adalah denyut nadinya mencapai 50-70% denyut nadi maksimal. Jadi nih, misalnya usianya 20 tahun, maka denyut nadi maksimalnya adalah 200, karena 220 dikurangi 20 tadi kan. Ketemu tuh denyut nadinya 200, maka olahraganya dilakukan di mana denyut nadi olahraganya harus mencapai 50% dari denyut nadi maksimal. Tadi kan denyut nadi maksimalnya 200 tuh ditambahin dengan 100. Jadi mesti nyampe ke jadi kalau misalnya 200 maksimal, maka ketika di olahraga dia harus mencapai minimal 100 kali denyut nadinya per menit. Olahraga penguatan otot dapat dilakukan minimal 2 kali dalam 1 minggu. Ini apa aja sih bentuknya? Haruskah angkat beban saja? Tidak, sebetulnya. Bisa juga dengan variasinya melakukan seperti plank, kemudian sit up, push up, atau mengangkat beban seperti botol aqua, itu juga bisa. Atau juga yang lain-lain seperti yoga, pilates, dan tai chi. Nah, hal yang paling penting jika mengawali olahraga adalah yang pertama adalah listen to your body. Jadi untuk memulai pertama kali itu cari aktivitas yang ringan. Nah, biasanya tubuh ini akan mengadaptasi selama 1-2 minggu awal. Kalau udah 1-2 minggu awal sudah mulai beradaptasi, badannya mulai enteng, nah itu mulai tuh untuk memulai program olahraga dalam kondisi yang sangat full. Jadi, dan jangan lupa juga dengan masa pemulihan, ya harus diselingi dengan masa recovery ya tadi ya, karena tadi jangan-jangan masih terdapat window period di mana terjadi penurunan daya tahan tubuh sesaat setelah olahraga. Dengan masa pemulihan recovery, maka ini akan kembali dengan cepat dan malah berfungsi lebih baik setelahnya. Oke, ini adalah hubungan antara intensitas dengan durasinya ya. Jadi olahraga intensitas tinggi dalam waktu yang singkat tidak menyebabkan supresi fungsi sistem imun. Jadi misalnya denyut nadi maksimalnya sampai 80%, tapi cuma 5-10 menit itu katanya nggak mengganggu fungsi imun. Jadi boleh-boleh aja. Ini biasanya untuk orang-orang yang sangat sibuk nggak ada waktu tapi pengen olahraga. Biasanya dengan cara HIIT ya, high intensity interval training, atau kita bilangnya Tabata atau apapun, ini masih boleh, tapi dalam kondisi tubuh sedang sehat. Nah, ini yang paling direkomendasikan. Jadi olahraga intensitas sedang dalam waktu lama. Ini diketahui meningkatkan fungsi imun tadi ya. Durasi itu seberapa lama? Pokoknya minimal itu 20 menit. Nah, kalau nanti misalnya punya target lain, misalnya mempertahankan
berat tubuh atau menurunkan berat badan tubuh, maka harus ditambah lagi karena pembakaran lemak itu dimulai setelah olahraga 40 menit. Jadi sampai maksimal 50 menit itu masih boleh dan masih dapat dampak positifnya. Bagaimana dengan olahraga intensitas tinggi dalam waktu lama ini? Jangan, karena ini diketahui mensupresi fungsi imun, jadi harus dihindari terutama selama masa pandemi. Nah, dengan kondisi kesehatan nih kita juga mesti memperhatikan. Jadi pemenuhan fungsi imun menjadi sangat krusial ya selama masa pandemi ini. Kondisi kesehatan wajib diperhatikan ketika akan berolahraga. Jika Anda dalam kondisi sehat, maka jangan tergoda dengan terus-menerus rebahan selama stay at home. Nonton drakor lama banget itu jangan, jadi harus dipaksakan, dipertahankan ada aktivitas fisik intensitas sedang. Dan yang tadi, pastikan adanya waktu pemulihan, kualitas tidur yang baik, serta nutrisi yang baik juga. Juga jangan lupa menjaga higienitas dan physical distancing. Nah, pada konteks new normal seperti ini, di mana kadang-kadang masyarakat ingin berolahraga outdoor ya, misalnya yang tadinya memang rutin running, kan pasti nggak mungkin lari di rumah, apalagi kalau rumahnya juga besarnya terbatas ya. Nah, kalau ingin tetap berolahraga outdoor, kalau konteksnya new normal nih, PSBB sudah berakhir, maka ya perlu diperhatikan physical distancing-nya, serta penggunaan masker. Nah, ini juga perlu diperhatikan di mana penggunaan masker pastinya akan menghambat pertukaran udara, terutama pada aktivitas fisik yang intensitasnya tinggi ya. Jadi perlu hati-hati juga nih, jangan langsung main gedor aja lari jangka panjang atau jangka yang jauh, nanti malah pusing karena kurangnya pertukaran udara. Jadi tentunya ke depan kita akan sangat memerlukan nih upaya-upaya prosedur pencegahan, terutama di kalangan atlet ya. Nah, pada kondisi tubuh nggak fit nih, misalnya agak nggak enak badan atau agak lemes-lemes, yang penting pertahankan aktivitas intensitas ringan saja seperti jalan kaki atau ya aktivitas olahraga ringan di sofa dan seterusnya. Namun jika ada gejala sistemik, maka sebaiknya hindari atau jangan lakukan aktivitas fisik. Slide yang terakhir adalah ini dia. Jadi tadi selalu menyebutkan adanya kaitan yang erat antara olahraga, nutrisi, dan manajemen stres. Nah, ternyata diketahui nih olahraga dapat mencegah stres karena pada kondisi stres terdapat peningkatan kortisol. Kortisol ini dapat mensupresi fungsi imun. Di sisi lain, ternyata olahraga intensitas sedang lagi-lagi secara rutin dapat menstimulasi endorfin. Endorfin ini adalah hormon yang istilahnya hormon yang bikin kita happy lah. Dia menstimulasi endorfin, menurunkan kadar kortisol, dan diketahui menurunkan ansietas serta depresi ringan. Di samping kanan ada semacam survei yang dilakukan oleh American Physiology Association yang berkata bahwa ini terutama ketika masa pandemi ya. Jadi ketika masa pandemi ini, ketika ditanya bagaimana kondisinya, dia bilang setelah berolahraga ini katanya dia merasa oke sama tubuhnya sendiri, mood-nya bagus dan less stress. Sementara tentang stress management, ditanyakan juga kepada subjek bagaimana sih sebetulnya manajemen stresnya, ternyata katanya yang paling enak itu adalah dengan exercise. 62% katanya lebih efektif untuk memanage stres kita. Jadi itu aja paparan singkat mengenai olahraga dan sistem imun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.